Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya, yang mana nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, serta nikmat ihsan. Kepada Bapak dosen yang saya hormati, yaitu Bapak Syahril, dan kepada rekan-rekan saya atau teman-teman seperjuangan saya yang saya banggakan. Alhamdulillah, pada hari ini kami dari kelompok 5 manajemen bisa memaparkan makalah yang sudah kami buat dari Tempo dulu yang berjudul Keberagamaan yang Tolerir. Kepada pemateri yang akan menyampaikan rumusan masalah pertama dan kedua, yaitu Teh Kustia Wulan, Teh Daniar, dan Teh Linda. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Kustia Wulandari dengan nomor induk mahasiswa 2103131084. Saya dari kelompok 4 akan memaparkan hasil makalah yang telah kami kerjakan dengan judul Keberagaman yang Toleransi. Nah, sebelumnya apa sih yang dimaksud dengan toleransi? Jadi, toleransi adalah sikap manusia untuk saling menghormati dan menghargai perbedaan, baik di antara individu maupun kelompok. Dan untuk menghadirkan perdamaian dalam keberagamaan, kita perlu menerapkan sikap toleransi. Toleransi menurut bahasa adalah kemampuan setiap orang untuk bersabar dan menahan diri terhadap hal-hal yang tidak sejalan dengannya. Toleransi berasal dari bahasa Latin yaitu tolerer, yang artinya sabar dan menahan diri. Sedangkan menurut istilah adalah sikap saling menghargai, menghormati, menyampaikan pendapat, pandangan, dan kepercayaan kepada antar sesama manusia yang bertentangan dengan diri kita sendiri. Nah, selain itu, ada juga pengertian toleransi menurut para ahli. Yang pertama dari Tillman. Toleransi menurut Tillman adalah sebuah sikap untuk saling menghargai melalui pengertian dengan tujuan untuk kedamaian. Toleransi disebut-sebut sebagai faktor esensi. Yang kedua, menurut Isaac Dimon, pengertian toleransi adalah sikap untuk mengakui perdamaian dan tidak menyimpang dari norma-norma yang diakui dan berlaku. Toleransi juga dapat diartikan sebagai sikap menghormati dan menghargai setiap tindakan orang lain. 3. Menurut Friedrich Hiller. Menurut Hiller, pengertian toleransi adalah sikap yang mengakui adanya pluralitas agama dan menghargai setiap pemeluk agama tersebut. Ia menyatakan setiap pemeluk agama mempunyai hak untuk menerima perlakuan yang sama dari orang lain. Ada jenis-jenis toleransi yang terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada toleransi beragama, yang kedua ada toleransi berpolitik, dan yang ketiga ada toleransi budaya. Nah, jadi toleransi beragama yaitu toleransi sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan antara agama yang ada dalam kehidupan. Jadi, setiap manusia bebas memilih agama yang ingin ia anut. Yang kedua ada toleransi berpolitik. Nah, toleransi ini lebih mengarah pada bagaimana setiap orang dapat menghargai dan menghormati pendapat politik yang dimiliki oleh orang lain. Kemudian yang ketiga, toleransi budaya. Di Indonesia sendiri yang memiliki ragam budaya, toleransi adalah kunci untuk hidup satu sama lain, di mana kita harus rukun. Dengan toleransi ini tidak ada sikap merendahkan atau superioritas antar budaya. Karena itu, setiap orang harus mampu untuk memandang sama rata terhadap budaya yang lain. Saya Daniel Puspita Haryanto dengan NIM 2103131199. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya telah dijelaskan oleh rekan saya yaitu Teh Kustia Wulandari.
Di sini saya akan menjelaskan manfaat toleransi, yaitu 1. Menerima nilai-nilai orang lain. Setiap orang tentu mempunyai pendapat atau pandangan tentang dirinya sendiri. Hal ini perlu dihormati dan diterima. Satu-satunya cara untuk hidup dalam masyarakat yang damai adalah toleransi. Tidak masalah untuk tetap berpegang pada nilai-nilai diri sendiri. Namun, menerima dan menghormati nilai-nilai orang lain juga penting dilakukan. Yang kedua ada menguatkan tali persaudaraan. Melalui toleransi, setiap orang akan memiliki sifat saling menghargai perbedaan yang tersebar di berbagai pulau di Indonesia. Setiap perbedaan tersebut diharapkan bisa melahirkan kasih dan sayang antar sesama hingga akhirnya terpupuk persaudaraan sebangsa dan setanah air, serta terhindar dari perpecahan antar individu maupun kelompok. Yang ketiga ada yaitu menumbuhkan dan menguatkan rasa nasionalisme. Adanya toleransi mampu menumbuhkan dan menguatkan rasa nasionalisme seseorang. Yang keempat yaitu ada melancarkan pembangunan negara. Dengan adanya toleransi, pembangunan negara menjadi lebih cepat maju, lantaran semua warga negara memiliki perspektif serupa mengenai perbedaan. Kehidupan bernegara menjadi lebih mudah dijalankan melalui musyawarah yang lancar. Yang kelima yaitu ada menciptakan keharmonisan dan kedamaian. Berawal dari toleransi hingga menghasilkan bentuk menghargai pendapat orang lain, setiap orang yang memiliki rasa toleran dapat menahan dirinya untuk tidak memaksakan pendapat pribadi kepada orang lain. Yang keenam yaitu ada meningkatkan kekuatan iman. Setiap agama mengajarkan kebaikan. Melalui sikap toleransi, setiap orang akan menghargai agama lain saat beribadah. Posisi tersebut menjadi satu di antara yang bisa menguji diri sendiri. Seberapa kuat iman ini saat berhubungan dengan orang lain yang berbeda agama. Yang selanjutnya yaitu ada unsur-unsur dari toleransi. Dalam toleransi terdapat unsur-unsur yang harus ditekankan dalam mengekspresikan terhadap orang lain. Unsur-unsurnya yaitu yang ke-1 memberikan kebebasan dan kemerdekaan. Setiap manusia diberikan kebebasan untuk berbuat, bergerak, maupun berkehendak menurut dirinya sendiri. Dan juga di dalam memilih satu agama atau kepercayaan. Kebebasan ini diberikan sejak lahir sampai nanti ia meninggal, dan kebebasan atau kemerdekaan yang manusia miliki tidak dapat digantikan atau direbut oleh orang lain dengan cara apapun. Yang kedua yaitu ada mengakui hak setiap orang, yaitu suatu sikap mental yang mengakui hak setiap orang di dalam menentukan sikap, perilaku, dan nasibnya masing-masing. Tentu saja sikap atau perilaku yang dijalankan itu tidak melanggar hak orang lain, karena kalau demikian kehidupan di dalam masyarakat akan kacau. Yang ketiga yaitu menghormati keyakinan orang lain. Dalam konteks ini diberlakukan bagi toleransi antar agama. Namun apabila dikaitkan dalam toleransi sosial, maka menjadi menghormati keyakinan orang lain dalam memilih suatu kelompok. Contohnya dalam pengambilan keputusan seseorang untuk memilih organisasi apapun. Yang keempat, yang terakhir yaitu ada saling mengerti. Tidak akan terjadi saling menghormati antara sesama manusia bila mereka tidak. Perkenalkan, saya Linda Oktaviani dengan NIM 210313085 akan menjelaskan bagian tentang perilaku toleransi. Contoh pelaksanaan perilaku toleransi antara umat beragama seperti membangun jembatan, memperbaiki tempat-tempat umum, membantu orang yang terkena musibah, membantu korban kecelakaan lalu lintas, dan sebagainya. Jadi, bentuk kerjasama ini harus kita wujudkan dalam kegiatan yang bersifat sosial, kemasyarakatan, dan tidak menyinggung keyakinan agama masing-masing. Kita sebagai umat beragama berkewajiban menahan diri untuk tidak menyinggung perasaan umat beragama yang lain. Hidup rukun dan bertoleransi tidak berarti bahwa agama yang satu dan agama
yang lainnya dapat dicampur adukan. Jadi sekali lagi, melalui toleransi ini diharapkan terwujudnya ketenangan dengan sikap saling menghargai dan saling menghormati. Akan terbina kehidupan yang rukun, tertib, dan damai. Kemudian, ada upaya mewujudkan kerukunan umat beragama. Yang pertama, saling tenggang rasa, menghargai, dan toleransi antar umat beragama. Yang kedua, tidak memaksakan seseorang untuk memeluk agama tertentu. Yang ketiga, melaksanakan ibadah sesuai agamanya. Yang keempat, mematuhi peraturan keagamaan baik dalam agamanya maupun peraturan negara atau pemerintah. Kemudian, ada upaya-upaya yang mendorong terjadinya kerukunan secara mantap dalam bentuk yang pertama, memperkuat dasar-dasar kerukunan internal dan antar umat beragama serta antar umat beragama dengan pemerintah. Yang kedua, membangun harmoni sosial dan persatuan nasional dalam bentuk upaya mendorong dan mengarahkan seluruh umat Islam. Yang ketiga, menciptakan suasana kehidupan beragama yang kondusif dalam rangka memantapkan pendalaman dan penghayatan agama, serta pengalaman agama yang mendukung bagi pembinaan kerukunan hidup intern umat beragama dan antar umat beragama. Yang keempat, melakukan eksplorasi secara luas tentang pentingnya nilai-nilai kemanusiaan dari seluruh keyakinan plural umat manusia yang fungsinya dijadikan sebagai pedoman bersama dalam melaksanakan prinsip-prinsip berpolitik dan berinteraksi sosial satu sama lainnya dengan memperhatikan adanya sikap keteladanan. Yang kelima, melakukan pendalaman nilai-nilai spiritual yang implementatif bagi kemanusiaan yang mengarahkan kepada nilai-nilai ketuhanan agar tidak terjadi penyimpangan nilai-nilai sosial, kemasyarakatan maupun sosial keagamaan. Yang keenam, menempatkan cinta dan kasih dalam kehidupan umat beragama dengan cara menghilangkan rasa saling curiga terhadap pemeluk agama lain, sehingga akan tercipta suasana kerukunan yang manusiawi tanpa dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu. Yang ketujuh, menyadari bahwa perbedaan adalah suatu realita dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh sebab itu, hendaknya hal ini dijadikan mozaik yang dapat memperindah fenomena kehidupan beragama. Terima kasih. Di sini, saya juga akan menerangkan tentang rumusan masalah yang ketiga, yaitu apakah dengan toleransi kita diperbolehkan untuk mengikuti ajaran atau kebiasaan agama lain? Maka jawabannya tentu tidak. Karena apa? Ada toleransi yang dilarang oleh Islam, yaitu toleransi masalah akidah. Artinya, kita dilarang mempertukarkan akidah atau turut serta dalam peribadatan agama lain, atau mengikuti ajaran agama lain pula. Dalam masalah muamalah atau maliyah, maka kita diperbolehkan untuk bertoleransi. Tetapi dalam masalah akidah, pantang atau tidak boleh untuk bertoleransi. Adapun dalam objek yang lain seperti yang tadi saya sampaikan, dan yang transaksinya diperbolehkan dalam Islam, maka itu bisa kita ikuti. Dalam Islam sendiri sangat jelas diajarkan bahwa Islam adalah agama yang menjunjung tinggi toleransi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan dalam Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran surat Al-Kafirun, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lakum dinukum waliyadin. Lakum, bagimu, dini agamamu, waliya, dan bagiku dini agamaku. Nah, di sini sudah jelas bahwa Islam adalah agama yang sangat toleransi. Karena itu Allah menjelaskan, lakum, bagimu dini agama, dan waliya, dan bagiku dini agamaku. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan, la ikraha fiddin qad tabayyana rusydu minal ghayy wa qad tabayyana rusydu minal ghayy fama yakfur bit-taghuti wa yu'minu billahi faqad istamsaka bil urwatil wusqa
la infisama laha wallahu sami'un alim. Tidak ada paksaan sedikit pun dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara yang hak dan yang batil, atau perbedaan antara yang jalan yang benar dan jalan yang sesat. Dan apabila barang siapa ingkar kepada tauhid dan iman kepada Allah, sesungguhnya dia telah berpegang teguh kepada tali Allah yang tidak akan putus. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, dari kedua ayat ini menjelaskan bahwa dalam akidah atau dalam keyakinan pantang bagi kita untuk bertoleransi. Sebagai contoh, mengucapkan selamat hari Natal, atau dalam bahasa yang kerennya yaitu Merry Christmas. Sebagaimana sabda Nabi SAW yang mungkin hadis ini sudah banyak orang lain tahu, yaitu man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang mengikuti suatu kaum, maka dia termasuk kaumnya. Hadis riwayat Abu Daud. Di sini Rasulullah SAW sudah jelas melarang kita untuk menyerupai suatu kaum. Dan oleh karena itu, dari sekian banyak materi yang kami sampaikan, kami dapat menyimpulkan bahwa dari keberagamaan yang toleran, Islam merupakan agama yang sangat toleransi dan dapat dibuktikan dengan beberapa ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Namun dalam beberapa aspek, Islam juga melarang keras untuk umatnya melakukan toleransi, yaitu masalah akidah dan peribadatan-peribadatannya. Maka dari itu, mungkin sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan, mungkin itu dari makalah kami ataupun dari presentasi kami. Mohon maaf yang sebanyak-banyaknya, yang sebesar-besarnya, karena kami juga masih tahap belajar. Tutup saja dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, setelah ini mari simak video tentang toleransi bersama-sama. Serta mengurai prasangka dan memeluk yang terasing. Coba lihat lagi apa yang dunia ini beri. Gempa yang terjadi di wilayah Nusa Tenggara Barat baru-baru saja. Syahdu lantunan ayat-ayat suci, merdu paduan suara menyanyikan puji, aroma dupa menjelang pagi, mencintai alam ini lewat ketenangan meditasi.
Sungguh banyak hal yang dunia suguhkan, termasuk hidup bersama dalam perbedaan. Memaknai setiap perbedaan seperti pelangi yang akan indah jika berwarna-warni.